Ya, satu buah lagu lagi mengiringi keberangkatan umrah untuk para jamaah tamu Allah. Alhamdulillah.
Salawat dan salam mohon syafaatnya dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilan umrah telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, sore yang indah menjelang maghrib yang senja, izinkan kami mengucapkan alhamdulillah. Karena pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa berada di tempat yang mulia ini dalam acara tasyakuran Walimatus Safar untuk rombongan jamaah umroh di bawah bimbingan founder dan co-founder tercinta kita Abi Haji Masturi Firmansyah beserta istri Umi Haja Elis Ratnasari. Bapak Ibu, baiklah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah sehatkan para rombongan jamaah, dan kemudian bisa kembali ke negara dengan sehat walafiat. Allah lancarkan, dan kita doa bersama-sama semoga di tahun 2023 dan 2024 makin banyak jamaah umroh SSC yang bisa bersama-sama untuk berumroh secara berjamaah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian para undangan, sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan agar Allah meridhoi atas apa yang kita hajatkan, mari Bapak Ibu para undangan semua kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah serta sholawat yang akan dibacakan oleh Ustazah Umi Kalsum Minangsi dan Ibu Fatimah Nursyah. Kepada beliau kami persilakan. Ya Bapak Ibu, sebelum
pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami mohon untuk kepada founder SSW Abi Haji Masturi Firmansyah beserta Umi Haja Elis Ratnasari, dan yang kedua kepada Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin serta Bapak Kiai Haji Amin Nuryadin. Kepada beliau kami persilakan untuk ke tempat yang sudah disiapkan. Dan yang tak lupa kepada Bapak Haji Roy, kami persilakan juga untuk duduk di depan. Kepada beliau kami persilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati
mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri, Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sama-sama. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sama-sama. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu merasa tenang? Iya, sholawat membuat hati tenang. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini Rasulullah SAW akan bisa memberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih kepada Umi Kalsuminangsi dan Ibu Fatimah yang telah membacakan Sari Tilawah dan membacakan ayat suci Al-Quran dan Sari Tilawah. Melangkah acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari perwakilan Walimatus Syafar yang pada kali ini akan disampaikan oleh founder Smart Synergy World yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Amin Nuryadin, kita doakan semoga beliau panjang umur dan tetap sehat sehingga kita tetap diberikan petuah-petuah dan juga arahan-arahannya berupa nasihat-nasihat agama. Yang sama-sama kita hormati juga guru kita Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin yang alhamdulillah telah datang juga bersama-sama kita. Sekali lagi kita doakan guru kita juga semoga panjang umur dan mudah-mudahan tetap diberi untuk terus mengajarkan petuah-petuah dan juga nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Yang sama kita hormati juga top leader kita yang mewakili dari mitra dan leader Bapak Haji Roy yang juga alhamdulillah terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga beliau juga panjang umur dan Allah memberikan rahmatnya kepada semuanya. Dan juga yang sama-sama kita hormati calon tamu Allah yang sama-sama kita sudah lihat di depan. Alhamdulillah kita dari Smart Synergy World akan memberangkatkan 38 calon tamu Allah. Aplaus buat beliau. Dan juga sama-sama hormati para pemimpin kita, para PIC 1 sampai 33 yang tentunya tidak kami bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdir kami. Yang sama-sama kita hormati hari ini Hadrat dan juga semuanya. Ini juga dari Hadrat pimpinan Hajah cucu Enda. Hari ini rahmatullah, semoga kita juga semuanya mendapatkan kesempatan nantinya untuk bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah haji atau umrah. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Alhamdulillah syukurillah pada sore hari ini kita dipertemukan setelah kita melakukan atau mengadakan seminar bisnis syariah. Maka di kesempatan ini kami atas nama founder dari Smart Synergy World mengucapkan jazakallah khairan katsira wabil khusus kepada guru-guru kita dan juga hadirin-hadirat yang telah hadir. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada uswah kita Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, aulia wa syuhada wa sholihin, wabil khusus kepada kita semuanya yang selalu mahabbah dengan membacakan sholawat, tentunya baru saja dipimpin oleh Ustaz Umi Kalsum. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya yang selalu mahabbah, kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan Allah menggerakkan kita, Allah memanggil kita untuk bisa berziarah ke makam beliau di Madinatul Munawwarah, amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini izinkan kami atas nama founder sekaligus mewakili para calon tamu Allah. Pada kesempatan ini izinkan kami ber-38 yang insyaallah berangkat tanggal 20 Januari. Yang pertama tentunya minta doa restu kepada semua hadirin, para guru-guru dan juga para leader dan semua mitra untuk perjalanan kami selama 10 hari, yaitu tanggal 20 sampai 29 Januari tahun 2023. Mohon doanya semoga kami dimudahkan perjalanannya, diselamatkan perjalanannya, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah pada saat kami kembali kami mendapatkan titel umratan mabruran wa sya'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Pada kesempatan ini kami tentunya
mau mengabsen siapa saja yang berangkat. Yang pertama dari sebelah kiri saya, boleh mungkin nanti melambaikan tangan. Yang pertama adalah Bapak Sudirman dari SSW 32. Yang kedua adalah Bapak Winantio juga dari SSW 32. Kemudian Bapak Ahmadi dari SSW 1. Kemudian Bapak Budi Suprapto dari SSW 21. Kemudian Bapak Edi Wibowo dari SSW 21. Kemudian di belakang ada Bapak Sunaryo. Nggak kelihatan Pak? Nah ya, beliau juga dari SSW 32. Kemudian ada Bapak Heru Subagio dari SSW 21 beserta istrinya Ibu Sri Sulastri juga dari SSW 21. Kemudian di belakangnya ada Nenek Sito di SSW 32. Dan juga ada Ibu Marlia PIC kita SSW 32. Kemudian di sampingnya ada milenial dari SSW 19 yaitu Mbak Anissa Sabrina. Kemudian di sampingnya yang depan itu ada Ustadzah guru kita Ibu Khadijah MPD dari SSW 21. Kemudian di belakangnya ada Ibu Jaya Santi, ya, lambaikan tangan. Kemudian di depannya ada Ibu Haja Sularsi. Ibu Sularsi, ya. Kemudian di belakangnya ada Ibu Sawitri dari SSW 32. Ibu Haja Sularsi juga 32. Ini 32 banyak miripkan, Masya Allah. Kemudian yang di depan itu ada Ibu Evaliza dari SSW 21. Kemudian di belakangnya ada Ibu Srining Rahayu dari SSW 1. Kemudian di sampingnya ada Ibu Karmini dari SSW 19. Kemudian di depannya ada Ibu Erlin dari SSW 7. Dan yang terakhir tentunya ada Ibu Haja mana? Oh, di samping ada Ibu Haja Cucu Cunenda dari SSW 9. Itulah Bapak Ibu, yang lainnya masih ada dalam perjalanan. Kita doakan Bapak Ibu semuanya. Ada yang dari NTB yang sekarang masih ya dalam perjalanan. Kemudian ada dari Kalimantan Barat, itu ada 2 orang terbang jam 3. Sekarang mungkin sedang berada di pesawat. Kemudian ada juga dari Ciamis ada 2 orang dan sekarang sudah ada di Primer Estate. Dan tentunya semuanya insya Allah semuanya dari jumlah yang bismillah kita doakan 38 orang. Mudah-mudahan semuanya disehatkan badannya, ya, dikuatkan lahir batinnya, dan mudah-mudahan kita semuanya beliau-beliau ini bisa pulang ke tanah air sekali lagi dalam membawa umrotan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, tentunya sebagai anak Adam, tentunya al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam 1 tahun ini, tentunya dalam kita berinteraksi baik dari seminar ke seminar, dari training ke training, maupun dalam serawung kalau bahasa Jawanya itu berkomunikasi, berinteraksi. Jika selama ini kami para calon tamu Allah yang dalam hal ini pernah melakukan hal-hal baik perkataan, baik perbuatan, tingkah laku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kepada semua hadirin, para leader, para guru-guru kita dan semua mitra, kami atas nama semua yang berangkat mohon kiranya Bapak Ibu memaafkan lahir batin jika selama itu atau selama kita berkomunikasi, selama kita bareng-bareng ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Boleh Bapak Ibu mampir ya. Ya. Tentunya kami juga atas nama dari calon tamu Allah yang mungkin nanti diwakili, ada hal-hal pun
yang tentunya sebagai sekali lagi anak Adam ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami juga akan dengan tangan terbuka dari hati yang paling dalam, karena ini sifat manusia. Kami sudah insya Allah sudah memaafkan semua. Sudah ya Bapak Ibu, sudah ya, saya minta tolong insya Allah. Jadi yang paling penting Bapak Ibu semuanya, ini adalah perwakilan saat ini dari 38 yang mungkin mewakili dari Bapak Ibu semuanya. Dari yang kita rencanakan di awal tahun, kita punya program bahwa kita insya Allah ada 50 yang akan ikut bersama kita. Tapi alhamdulillah ini sudah jauh lebih dari cukup, karena tentunya prediksi ini adalah prediksi Bapak Ibu, tapi alhamdulillah inilah yang betul-betul Allah panggil untuk bisa pergi ke Baitul. Sekali lagi aplaus buat beliau. Dan Bapak Ibu semuanya, tentunya sekali lagi Bapak Ibu mungkin dari sekian banyak adalah leader Bapak Ibu semuanya. Tentunya sebagai tamu Allah, salah satu keistimewaan kita pada saat kita berdoa di depan Ka'bah, berdoa di Multazam, berdoa di Raudhah, luar biasa banyak keistimewaan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan segan-segan Bapak Ibu mengirimkan WA ya, baik pada Abi langsung maupun Bapak Ibu sebagai perwakilan ini, silakan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hajat, memiliki keinginan ya, baik yang berhubungan dengan dream Bapak Ibu di tahun 2023 maupun yang sifatnya pribadi, misalnya minta tolong dilunasin hutangnya, kalau ada gitu ya, silakan Bapak Ibu jangan segan-segan WA ya ke beliau-beliau, dan insya Allah kami akan amanahkan. Kita akan bareng-bareng nanti di sana yang mengirimkan WA, karena subhanallah Bapak Ibu semuanya ya, salah satu keistimewaan Allah adalah semua doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Maka silakan Bapak Ibu pilih orang-orang yang di depan ini untuk bisa langsung ya WA, mohon didoakan bla 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 bla, sehingga nanti semuanya insya Allah akan menunaikan doa Bapak Ibu semuanya di Makkah dan Madinah, sehingga ini bentuk ikhtiar Bapak Ibu semuanya. Di tahun 2023 banyak lagi orang-orang di antara Bapak Ibu yang bisa melakukan umroh ataupun haji di tahun-tahun selanjutnya. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi minta doanya, karena besok di hari Jumat kita tidak ada seminar lagi ya sampai hari Jumat. Jadi Jumat perjalanan kita adalah Jumat pukul 8 kita berangkat dari rumah niat safar. Kemudian kita akan kumpul di Soekarno-Hatta pukul 10.00 ya. Jadi tanggal 20 jam 10 kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk kita registrasi ulang di sana, dan kemudian biasanya kita akan berangkat 14.50, biasanya 13.40 atau jam 2 kurang seperempat kita sudah boarding. Jadi siapkan bismillah, siapkan fisik, siapkan mental, dan perbanyak istighfar, dan sekali lagi disunahkan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang tentunya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon doanya semuanya ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk founder SSW. Masya Allah. Terima kasih kepada Abi Haji Masturi Firmansyah yang telah memberikan sambutan mewakili 38 jamaah umroh dari SSW. Masya Allah. Bapak Ibu mau? Kita berdoa bersama-sama ya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan 38 rombongan jamaah umroh dari SSW ini Allah berikan kesehatan fisik, psikis, semuanya, sehingga di sana bisa maksimal ibadahnya dan pulang dengan selamat dan membawa predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, sambutan yang kedua adalah sambutan dari perwakilan jamaah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Roy. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya gemeter. Saya menjadi perwakilan tamu Allah. Mendingan saya ngomong di depan orang yang punya utang. Saya gak pakai teks, saya bisa, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? PTNS itu gobaitullahnya itu, Bu. Hari ini Allah tepati janjinya. Hari ini Allah undang orang-orang yang Allah mampukan untuk bisa pergi umroh. Semoga di bulan berikutnya Bapak Ibu semua yang akan Allah panggil. Amin amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para guru yang selalu kami harapkan muafidoh hasanahnya, serta para mitra Smart Synergy World Group yang senantiasa Allah jaga nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatannya. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini, dalam acara Walimatus Safar Smart SSW Group. Semoga acara kita pada kesempatan kali ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya berdiri di hadapan para hadirin sekalian mewakili sahabat-sahabat saya, calon tamu Allah yang ingin berangkat umroh, yang akan melaksanakan ibadah umroh, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu undangan dalam acara Walimatus Safar ini. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini kami atas nama rombongan Umroh Smart Synergy World Group memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas segala kesalahan dan kehilafan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Dimaafin ya Bu, Pak? Iya. Tentunya dalam kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian tidak lain adalah untuk memohon maaf dan doa restu kepada semua calon tamu Allah, kemudian memberikan keberkahan dan kelancaran dalam segala urusan selama ibadah umroh, serta dalam menjalankan ibadah umroh dengan penuh kekhusyuan hingga akhirnya bisa pulang kembali dengan selamat menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, itu yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman yang berangkat umroh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Roy yang telah memberikan sambutan sebagai perwakilan dari jamaah. Selanjutnya, acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah
yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedengaran salamnya paling kencang, Bapak yang paling belakangan. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan dilunaskan semua hutang-hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdul, sekali lagi mudah-mudahan yang hadir di dalam ruangan ini bisa sama-sama insyaallah berangkat umroh juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, orang yang sangat-sangat kita kagumi di SSW Group ini, yang mulia Abi Haja Masturi beserta Umi Haja Elis, yang sama-sama kita hormati para leader yang hadir di dalam kesempatan kali ini. Tentunya tidak kalah pentingnya juga ya, mulai dari pembawa acara, para panitia, kemudian juga Kiai Haji Hamid Nurjadin. Sebetulnya beliau seharusnya yang berdiri di sini. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus tamu-tamunya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebentar lagi tamu-tamu Allah ini akan menatap Ka'bah secara langsung. Allahu Akbar ya. Juga para hadirin, para mitra PTBS di grup SWC ini, semoga Allah izinkan sesegera mungkin untuk bisa berangkat ke Baitullah, menuju Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman Islam yang alhamdulillah kita berharap terus tetap dikuatkan, kita bisa komitmen, konsekuen, istiqomah, insya Allah sampai tetes darah yang penghabisan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga sama-sama disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua mudah-mudahan dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah umrah khususnya serta jamaah SSW Group yang berbahagia. Selain syukur, alhamdulillah kita panjatkan bahwa memang kita selalu harus bersyukur. Jadi siapa yang bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat. Itu kalau kita baca ayat itu, ini akan ditambahkan nikmat itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita bersyukur itu tidak ada kata insya Allah, ya pasti akan ditambahkan. Jadi jangan ada satu keraguan bahwa apabila kita bersyukur lalu ya mudah-mudahan Allah tambahkan. Tidak, semua itu pasti Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Lalu kita syukuri, insya Allah akan bertambah dan bertambah terus. Ya, kenapa? Karena janji Allah, ancaman Allah itu kalau yang kufur terhadap nikmat, maka ingat ancaman Allah itu sangat pedih. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini pula mohon maaf ya, saya atas nama pribadi juga mungkin seharusnya yang lebih pantas banyak ini kiai-kiai, banyak ustazah ya, ada dosen kita, mestinya dosen kita nih ahli dakwah yang harus bicara di sini, bukan saya ya, tapi karena Allah mungkin ya hari ini atas berkenannya Abi meminta saya untuk sedikit berbagi pengalaman ya. Ya insya Allah hanya ingin berbagi pengalaman saja. Ya secara kebetulan beberapa bulan yang lalu saya baru saja ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh bersama-sama juga dengan founder, dengan leader ya dari PTBS juga ya. Jadi PTBS itu memang punya satu travel yang baru saja dapat izin ya, dapat izin. Alhamdulillah ya, itu Lapanaya dari PTBS itu jadi akan mempermudah untuk seluruh mitra-mitra PTBS yang ingin menunaikan ibadah umroh maupun haji ya. Bahkan co-founder kita ini yang kita doakan juga bisa segera mempunyai travel secara khusus sehingga nanti SSW Group itu di bawah naungan beliau semua itu bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, khususnya para calon-calon tamu Allah ini ya. Jadi kalau memang niatnya itu untuk umroh ya fokus ya, intinya fokus itu aja ya, fokus untuk ibadah, jangan mikirin belanja. Kalau belanja di Indonesia mau di mana aja itu banyak istilahnya, pokoknya fokus ibadah ya. Mulai dari akan berangkat sudah niat untuk ibadah, jangan ada niat lain. Mulai dari keluar rumah ya, kemudian kita naik kendaraan, kemudian kita sampai ke bandara dan terus akan terbang ya, itu sudah fokus ya, fokus untuk ibadah. Jangan ada ya nanti mau beli oleh-oleh apa dan sebagainya, itu nggak usah dipikirkan seperti itu ya. Karena biasanya ketika kita berangkat mulai dari rumah dan sebagainya, itu bahkan yang harus dipersiapkan itu ibadah sholat. Kebanyakan itu biasanya di jamak ya, qashar, jamak qashar itu paling banyak yang saya rasakan. Mulai dari berangkat, kemudian juga sudah di Madinah, mau ke Mekah dan sebagainya, itu banyak di jamak dan qashar. Itu jangan sampai kita salah mengerjakannya. Jadi memang itu yang paling penting supaya ibadah kita itu
tidak banyak kesalahan. Ya. Biasanya juga di Madinah itu 3 hari, ya, di Mekah 4 hari, di perjalanan 2 hari, itu 9 hari. Nah kalau habis 10 hari berarti ada tempat lain yang dikunjungi, yaitu di Muscat. Nah, luar biasa, jadi 10 hari, ya. Kalau saya pada 9 hari itu 3 hari di Madinah, itu pun fokusnya apa? Fokus ibadah. Kebetulan dapat penginapan juga cuma nyebrang jalan sini itu udah Masjid Nabawi. Mungkin sama ya, Nabi juga seperti itu, bintang 5. Begitu indahnya, begitu hebatnya, begitu bagusnya hotel yang diberikan. Tapi sekali lagi fokus, kasur yang empuk dan sebagainya, tempat hotel yang bagus, cuma tempat salin aja. Ya, gak usah dinikmatin tuh tempat tidur yang begitu empuk dan sebagainya, gak usah. Kalau soal kasur nanti di rumah ketemu lagi kasur. Tapi di sana jangan keenakan mentang-mentang hotel bintang 5 kita banyakkan tidur. Udah, yang penting sampai di hotel, kemudian kita salin dan sebagainya. Siap-siap untuk lebih banyak di masjid, karena pahalanya luar biasa. Masjid Madinah itu pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya. Coba, sayang sekali kalau satu waktu saja kita tinggalkan tidak sholat di Masjid Madinah, ya. Jadi selama kurang lebih 3 atau 4 hari, tapi rata-rata 3 hari kita fokus di sana. Kemudian juga kita berusaha untuk ke Raudhah. Nah, Raudhah sekarang itu udah enak, udah gak berdesak-desakan karena pakai aplikasi. Jadi daftar rombongan Abi, Umi, masukin aplikasi, 39 ini masih sedikit, ya. Artinya dibandingkan dengan rombongan lain lebih fokus. Udah daftar, dapat surat, tunggu di luar pintu masuk, nanti dipanggil, udah rombongan masuk. Kalau kebetulan masuk di Raudhah itu pas giliran waktu menjelang sholat fardu, wah itu lama, enak, ya. Azannya, nunggu waktu sholatnya, kemudian sholatnya, doanya, akhirnya kita bisa lama-lama di Raudhah. Kebetulan saya kemarin juga begitu, menjelang maghrib asar masuk, azan, nunggu sholat, sampai sholat jamaah di Raudhah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kebagian seperti itu, ya. Enak, gak berdesak-desakan. Cuma memang terpisah, laki-laki khusus laki-laki, nanti ada lagi perempuan, ya. Itu biasanya diatur oleh mutawif, ya. Fokus di sana, pokoknya jangan sampai dibuang waktu kesempatan, terutama sekali ketika berada di Raudhah. Doakan apa yang kita inginkan, apa yang kita daki, titipan-titipan dari semua mitra-mitra semua itu yang tadi ada disampaikan, insya Allah, ya, dikabul setiap kali ucapan yang kita sampaikan, karena itu di situ kita tidak jauh dari baginda Nabi, ya, dengan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ketika kita ada di sana di Madinah, jangan lupa berkunjung terutama ke Masjid Quba. Jangan sampai nggak berangkat. Kenapa? Kalau kita berkunjung ke Masjid Quba, pahalanya sama juga 1 kali umroh, ya. Jadi niat dari hotel, dari rumah hotel, kita niat wudu, berangkat ke Masjid Quba, kita sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Waktu saya haji dulu juga nyolong-nyolong. Kenapa? Karena kalau kita di Madinah kan harus ngejar juga waktu arba'in. Jangan sampai nanti masih di Masjid Quba udah zuhur. Jadi enggak, jadi habis duha ke sana pokoknya zuhur udah balik lagi. Tapi kalau umroh itu bebas, enak, ya. Kalau enggak rombongan mau sendiri ada waktu, udah sewa aja taksi ke sana. Sholat 2 rakaat itu ketimbang kita mau umroh dari tanah air
Berapa duit coba? Biayanya kan 30 jutaan lebih. Nah di sana kita dari hotel ke Masjid Nabawi paling cuma 10-15 menit, ongkosnya juga 15 real, udah bisa dapat pahala umroh. Ya, kemudian juga ya fokus juga di dalam kunjungan kita ke Masjid Kuba. Jangan sekali lagi belanja gampang lah. Di sana paling murah-murah memang di Masjid Kuba, ya. Cuma jangan sampai tergiur, ya. Nah, selama 3 hari di Madinah biasanya itu nanti kita akan segera balik ke Mekah untuk umrah, ya. Dari Mekah dulu, dari Mekah baru ke Madinah, baru Moskow, ya. Jadi untuk mikotnya kalau dari Mekah dalam ya. Jadi nggak ke Bir Ali, ya. Nah selama udah mikot, udah pakai ihram, para jamaah jangan lagi keenakan, ya. Yang paling harus dijaga adalah larangan ihram. Pengalaman saya waktu dari Madinah mampir ke Mikot Bir Ali, kemudian ke Mekah, cara perjalanannya cukup panjang, cukup melelahkan. Akhirnya masuk ke hotel, istirahat dulu, ya. Kemudian itu kawan saya sekamar, begitu sampai hotel gerah mandi. Udah mandi pakai sabun lagi, ya udah. Kalau yang seperti itu berarti kena dam, ya, kena dam. Jadi jangan sampai. Atau kita saking enaknya ketemu air cuci tangan pakai sabun. Kalau sudah niat ihram, otomatis jangan sampai itu terjadi. Pakai wangi-wangian, kemudian atau iseng-iseng mencabut rumput dan sebagainya. Keluar dari masjid, habis makan di hotel enak, daging nyempil di sini, ada tuh duri korma, kita main potek buat tusuk gigi, itu kena dam. Kenapa? Karena kita sudah mencabut sesuatu yang memang itu dilarang ketika ihram. Ada lagi teman sekamar juga, begitu sampai di Madinah, di Mekah, istirahat karena sebelum melanjutkan untuk tawaf, tiba-tiba dia ganti ihram pakai jaket. Jaket kan sesuatu yang dijahit, itu juga nggak boleh. Saya tanya kenapa kok? Nggak tahu, alasannya tidak tahu. Nah, makanya ilmunya ini harus diketahui juga, terutama larangan ihram jangan sampai ini kita langgar. Sayang, ya, biaya mahal-mahal, jauh waktu, cuma kita melanggar larangan, ya. Jadi buat para jemaah mungkin sudah tahu sebetulnya, ya, tapi saya hanya ingin mengingatkan fokus di dalam ibadah. Kalau kita untuk tawaf biasanya, nah ini tawaf juga sekali lagi fokus. Jangan sampai terjadi nanti waktu tawaf ada niat aja sedikit, saya pengen pegang Ka'bah. Itu nggak boleh. Kalau niatnya udah melenceng ke situ, atau ntar saya sambil tawaf pengen pegang makam Ibrahim. Ntar saya waktu tawaf, selesai tawaf ini ntar pengen sholat di Hijir Ismail. Itu udah melenceng niatnya. Jadi fokus saja lah, ya. Bahkan jangan sampai lingkaran Ka'bah itu batas-batas mana yang memang kita nggak boleh sentuh, ya. Kita tawaf saking enaknya di makam Hijir Ismail, kosong kebetulan kita lewat sini aja, satu lebih dekat dan sebagainya. Itu nggak boleh karena Hijir Ismail masuk di dalam Ka'bah, ya. Nggak boleh tawaf itu masuk dalam Ka'bah. Hijir Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah, atau pinggir-pinggir batuan Ka'bah itu juga termasuk masih dalam Ka'bah, ya. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai melenceng niat kita. Entarlah selesai pelaksanaan umroh itu, kita baru boleh mau sholat di Hijir Ismail, gitu kan, dan sebagainya. Karena fokuskan tawaf itu, umroh itu sebetulnya nggak lama. Karena rukunnya itu kan ada 5, rukun umroh kan ada 5.
ya Bu? 5 ya. Yang pertama itu niat pakai ihram. Udah niat pakai ihram, jangan dilanggar. Yang kedua kita tawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Selesai kita tawaf 7 kali, kita lanjutkan dengan sa'i 7 kali Safa Marwah. Yang keempat kita tahallul, gunting rambut. Yang kelima tertib. Jadi 5 ya. 5 rukun umrah. Yang sedikit itu kalau kita tidak tertib ya nggak sah juga. Wah saya mau sa'i dulu kebetulan di tawaf penuh, saya sa'i dulu misalnya, ntar baru tawaf. Itu nggak sesuai dengan aturan tertib. Jadi pertama kita niat dari rumah, kemudian kita menuju mikot ya, yang terdekat biasanya itu di kalau dari di Mekah itu Masjid Tamkin ya, Masjid Aisyah. Kita niat ke situ, sholat sunat 2 rakaat ya, niatkan labbaik Allahumma labbaik, nawaitu umratan. Udah kita niat ke situ, udah kita langsung ke Masjidil Haram, masuk ke Ka'bah, kita tawaf 7 kali. Selesai tawaf kita sholat sunat di belakang makom Ibrahim. Selesai sholat tawaf di makom Ibrahim, ada situ ada air jam-jam, kita minum, langsung kita sa'i sebanyak 7 kali. Safa Marwah berakhir di Marwah, kita gunting rambut, kita tahallul. Yang buat yang bapak-bapak itu botak harus. Kenapa? Karena hitungannya nanti sebanyak rambut itu yang akan menghapuskan di botaknya. Udah enak ya, cuma 10 real itu kalau kita habisin ya. Setelah itu selesai itu tahallul udah bebas, kita buka lagi bagian ihram, kita mau ngapain bebas ya. Cuma itu aja sebetulnya kita melaksanakan umroh, jadi nggak ribet-ribet. Kecuali kalau haji itu baru kita ada wukuf dan sebagainya. Kalau umroh itu udah selesai hari pertama itu, ya besok kita laksanakan lagi. Boleh nggak? Boleh. Kita niatkan untuk keluarga, untuk siapa aja kita niatkan boleh. Ya karena kita yang pertama kan kita untuk kita, lalu besok hari kedua ya. Boleh berapa kali selama kita bisa melaksanakannya. Nah terus tahallulnya gimana kalau sudah botak? Kan gak ada rambutnya lagi. Tahallulnya gimana kalau buat bapak-bapak? Kalau ibu-ibu kan gak boleh botak ya. Nah artinya 3 helai aja. Kalau bapak-bapak udah botak itu tinggal gunting atau pisau itu diusapkan saja di kepala. Itu sudah sama dengan tahallul. Tahallul itu artinya halal. Ya kita sudah halal. Boleh aja kita mau ngapain aja udah boleh. Besoknya kita umroh lagi gak apa-apa. Waktu saya begitu, pikir-pikir, waktu kesempatan itu kita manfaatkan. Kenapa? Di sana umrah itu cuma 20 real. Kalau di sini ya 30 juta, nggak dapat 20 juta, 30, 40 sampai ya. Nah di sana cuma siapkan 20 sampai 30 real. Untuk apa? Ya untuk dari penginapan ke mikot. Cari itu banyak taksi naik ke situ. Ya, karena yang namanya mau tawaf, mau umroh, kita harus cari mikot yang terdekat, ya. Kita mikot dulu situ, kemudian kita balik lagi, udah selesai 1 hari. Bahkan ada yang bisa sehari 2 kali umroh, ya. Bahkan bisa kita ngebadalin umroh buat orang-orang kita yang tercinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi fokus dalam umroh itu selama kita berada di Mekah. Hotelnya bintang 5 ya Bi ya, dekat sekali di situ. Waktu saya di situ sama, hotel begitu mewah ya, nggak saya tidurin, cuma buat ya salin aja. Habis itu kita jam 2 pagi ya, karena hotelnya dekat, jalan kaki dekat, kita langsung sholat dari jam 2 pagi, sholat tahajud, sholat tobat dan sebagainya sampai menjelang subuh. Habis subuh kita nunggu sampai waktu
surut, kita duha, ya kira-kira jam 8, jam 9 kita baru balik lagi ke hotel. Kita sarapan, kita istirahat sebentar. Jam 11 menjelang zuhur kita udah balik lagi. Bahkan kalau jam 11 itu biasanya udah penuh. Jam 10 kita balik lagi ke masjid. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu, ya Pak, Bu, 100.000 pahalanya luar biasa dibandingkan dengan masjid lain. Sayang kalau kita berlama-lama ada di hotel, walaupun hotelnya mewah. Ya, kenapa? Kok kalau gitu cari aja hotel yang gak mewah, jauh. Ya nanti repot lagi kita mau ke masjid jauh. Hotel dekat itu nikmatnya kalau kita jalan kaki sebentar 5-10 menit sudah sampai. Itu yang kita nikmatin, itu hotel dekat itu bukan karena mewahnya gitu ya. Jadi setelah itu baru kita, ya mungkin nanti ada wisatanya juga. Wisatanya juga biasanya itu kalau di Mekah, ya bahkan kita suka diajak sampai ke Padang Arafah, kasih tahu oh, ini Padang Arafah, ini Muzdalifah, kemudian ini Mina. Jadi miniaturnya haji ketika umroh kita sudah diberikan gambaran. Sewaktu nanti kita haji, ya kita akan lebih tahu oh kita Padang Arafah ini tempatnya. Kemudian diajak lagi ziarah atau ke Jabal Rahmah, ya Jabal Rahmah gunung atau gunung kalau Ustaz saya bilang gunung Cilukba, karena pertemuan antara Adam dan Hawa, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, yang belum berangkat hari ini, pengen nggak kira-kira? Pengen ya? Saya aja yang udah pengen lagi gitu kan, ya, pengen lagi. Betul, saya kadang-kadang begitu lihat ini kayaknya sedih gitu ya. Kayaknya udah terbayang. Terbayangnya apa? Terbayangnya apa Mekahnya. Tolong nanti kalau ketemu begitu pertama kali melihat Ka'bah yang pakai kacamata dibuka, biar di mata kita, bola mata kita langsung ke Ka'bah. Jadi dibuka kacamatanya, jadi biar langsung di mata kita itu langsung subhanallah. Itu yang tadinya kita mungkin belum pernah ke sana, cuma lihat di gambar, di video dan sebagainya. Begitu datang ke sana, ya itu betul-betul merinding, ya betul-betul merinding, ya. Kita niatkan, pokoknya fokus. Insya Allah kalau fokus kita niatkan, insya Allah kita akan sampai ke sana. Insya Allah kita akan, jangan pikirkan dari mana duitnya, jangan pikirkan. Ada satu daerah, satu kabupaten termiskin, sampai bupati bilang kampung saya ini paling miskin, tapi calon jemaah hajinya banyak. Tuh, kampung yang miskin, calon jemaahnya banyak. Kok bisa? Diceritakan di sana. Kenapa? Karena setiap para petani yang menanam padi di sawah itu setiap kali dia tanam, bercocok tanam, apa niatnya? Haji, untuk umroh, untuk haji, untuk umroh. Itu kampung yang termiskin itu banyakkan calon-calon dibandingkan kampung yang sebelah lebih kaya, tapi jarang yang pergi haji. Kenapa? Karena dari niatnya beda. Jadi ketika bercocok tanam bukannya untuk haji, umroh, tapi dengan kawinan. Jangan dibenar. Cuma jarang yang pergi. Nah kita berada di PTBS ini, kalau kita niatkan betul, ibu-ibu, siapa yang pengen berangkat? Yang dipanggil? Udah daftar belum? Kalau belum ya nggak bisa dipanggil. Yang dipanggil itu yang udah daftar, Bu, buka rekening ya, saya niatkan untuk haji. Kalaupun enggak untuk umroh, insya Allah syaratnya kita buka rekening, ya. Karena dari situlah nanti penampungan akan kumpul, ya, hingga kita bisa. Alhamdulillah saya 3 bulan saya jalanin, ya, dapat bonus modcast, ya. Terus ditambah dengan komisi sponsor, ya, saya kumpulkan itu ada 30 juta lebih, tambah dengan 20 juta itu bonus dari motor, modcast, ya.
tambah lagi dari lain-lainnya saya bisa berangkat berdua. Itu murni dari PCBS tuh, ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, Allah kasih jalan, Insya Allah. Ya. Dari situ dari komisi aja, apalagi yang sistem sekarang. Kemarin di presentasi di tempat itu saya itu 1 bulan aja bisa 34 juta dari komisi doang, pasangan dan komisi sponsor. Dapat nggak kira-kira 34 juta umroh? Bisa, sebulan bisa, asal kita fokus. Jadi apapun kalau kita lakukan dengan fokus, insya Allah akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tadi yang sangat dicita-citakan, sangat diinginkan adalah diterimanya umroh, ya. Jadi tanda-tanda kira-kira diterimanya umroh atau tidak apa? Tanda-tanda diterima dan tidaknya adalah adanya suatu perubahan. Jadi kalau ada perubahan dari sebelumnya nih sampai nanti ada sesuatu yang berubah, itu berarti diterima umrohnya. Contoh, ya misalnya yang tadinya malas dalam ibadah sekarang jadi rajin. Yang tadinya malas bersedekah kemudian jadi rajin. Kemudian yang tadinya, ya pokoknya segala yang malas-malas itu berubah jadi rajin, itu namanya perubahan. Tapi kalau masih seperti yang dulu, ya berarti umrohnya tidak terkabul. Ya, jadi terkabulnya umroh itu adalah satu perubahan. Insya Allah dari umroh ke umroh itu ini akan dihapus semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Cuma yang kalau dosa sama tetangga kira-kira dihapus nggak? Tapi kalau dosa sama tetangga tidak. Supaya dihapus, minta maaf sebelum berangkat, undang tetangga, kumpul di rumah minta maaf. Tapi dengan niat ikhlas kita untuk minta maaf dan doa, jangan menunjukkan kesombongan. Nih saya tunjukkan saya mau umroh biar tetangga tahu gitu kan. Kalau saya hebat bisa umroh gitu kan, yang punya jati jantung biar supaya mati sekalian. Itu kan niatnya udah beda ya. Jadi niatnya bahwa saya ingin minta maaf, insya Allah ya. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini ya, semua sama-sama dengan Abi dan Umi, insya Allah di bulan-bulan yang akan datang atau berikutnya Umi Abi ngadakan, kita bisa bersama-sama dengan beliau. Amin ya Rabbal. Kita fokus mari kita kegiatan di 2023 ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan bisa terkabul. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman. Ya, jadi fokus. Jangan sampai, terutama jangan sampai melanggar larangan ihram. Sayang pergi jauh-jauh mahal, akhirnya tidak diterima umrohnya. Akhir kata kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sarifuddin. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu dan mempermudah kita untuk mengingat di sana untuk fokus terhadap ibadah. Biasanya ibu-ibu ini yang senang belanja. Bu, jangan kalah. Pengalaman dulu saya di Masjid Kuba malah ngejar-ngejar tukang apa Bi? Malah ngejar-ngejar tukang coklat. Mudah-mudahan yang di sini mah nggak begitu ya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah hajat kita bersama, mudah-mudahan makin banyak dari tim SSW yang nantinya akan berangkat umroh di 2023, 2024, dan mudah-mudahan para jamaah ini pulang dengan membawa predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara selanjutnya yaitu doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Amit Nuryadin. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengangkat kedua tangan, kita mendoakan untuk 38 saudara kita yang akan berkunjung ke Baitullah dan juga ke Masjid Nabawi Madinah. Saya terima kasih mendapat kehormatan dari Abi Haji Mas Firmansyah dan Ibu Haja Esra Masari yang telah bersedia mengundang saya pada sore hari ini. Terkhusus juga saya ingin memberikan support kepada leader saya, yaitu Ibu Ustazah Khadijah dan Ibu Ustazah Kausulia Nansi, karena beliaulah saya bisa hadir di sini. Karena sesungguhnya pada hari-hari kerja seperti ini saya sulit untuk keluar meninggalkan pekerjaan karena jam 4 baru boleh absen. Tetapi karena undangan untuk mendoakan kepada para tamu Allah untuk umroh, maka saya semangat. Karena itu kita niatkan bagi yang belum berangkat, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah PTBS akan dipermudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau Rabb yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Kami syukuri nikmat-Mu yang teramat besar dan agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kami juga bersyukur atas nikmat sehat walafiat serta nikmat kesempatan. Dengan wasilah nikmat-nikmat tersebut Kau permudah dan mentakdirkan kami hadir dalam acara syiar bisnis syariah, mewujudkan insan kaya penuh berkah tanpa riba, dengan usaha mengharap ridho Allah yang bisa mengangkat derajat umat untuk bisa berbagi serta berderma dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Melalui wasilah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, dengan riwayat nyatanya dapat mempermudah mitranya untuk berumroh dan berhaji. Sore hari ini 38 mitra SSW yang akan memenuhi panggilannya berkunjung dan beribadah ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah di bawah asuhan, bimbingan dan binaan dari ponder kita, yaitu Bapak Haji Mas Firmansyah dan Ibu Haji Esra Masari. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bertauhid sebagai penguat untuk memenuhi panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuhan Allah, aku datang memenuhi seruan-Mu. Aku datang
tiada sekutu bagimu. Segala puji, kenikmatan dan kerajaan hanya untukmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, biarkanlah mereka semua mitra SSW yang akan berumroh memandang dan menatap kami semua yang hadir pada sore hari ini. Mitra SSW sore hari ini kami support untuk keberangkatan ibadah umroh dan seluruh rangkaian ibadahnya. Dipermudah semua urusan perjalanannya, keselamatannya sampai dengan tujuan, dan kembali dengan membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajana sahla idza syi'ta. Ya Allah, tiada kemudahan selain Engkau yang memudahkan. Engkau lah yang maha memudahkan urusan jika Engkau menghendaki. Keluarga dan harta yang tinggalkannya, kiranya Engkau pelihara dan Engkau melindunginya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ingatkan hati mereka yang akan berangkat untuk mendoakan kami semua hadir pada sore hari ini maupun semua orang yang dikenalnya, agar bisa mengikuti jejak langkah sukses beliau, terutama urusan bisnis syariah yang sedang dijalankannya. Semoga mitra Semasjid Cirebon ketika di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, terutama di tempat-tempat yang mustajab, ingat kepada kami wahai saudara-saudaraku. Panggillah kami semua, sebutlah kami semua, doakan kami semua agar bisa menyusul kalian semua untuk berhaji dan berumrah. Wahai saudara-saudaraku semua yang akan berumrah, jika antum mendoakan kami para mitra PTBS yang sudah bergabung dan bahkan baru merintis jadi mitra PTBS, agar mudah menjalankan usahanya dan juga mudah pula meraih reward-rewardnya. Semoga dengan doa-doanya kami semua bisa mencapai kesuksesan, meraih reward yang telah disediakan oleh PTBS. Wahai saudara-saudaraku, niatkan umrahmu dengan niat yang benar, agar Allah redha dan membalas antum semua dengan surganya. Ajarlah kami semua melalui doamu agar kami bisa berhaji dan berumrah. Allahumma ij'alhu hajjan wa umratan mabruratan wa sa'yan masbura wa janban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kami haji dan umrah yang mabrur, syai yang diterima, dosa yang diampuni, amal soleh yang diterima, dan usaha-usaha yang tidak akan merugi. Ya alima ma fis sudur, ahridna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Wahai Allah yang maha mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari kami, keluarkanlah kami dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu segala hal-hal yang mendapatkan nikmat-Mu dan segala ampunan-Mu, selamat dari segala dosa dan ampunan-Mu, beruntung dengan mendapat berbagai kebaikan, beruntung memperoleh surga-Mu ya Allah, dan terhindar dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma qulina bima raja'tana wa barik lana fima a'taitana wa khluq alaina kulla ghaibatin lana minka bi khairin. Ya Tuhan kami, puaskanlah kami dengan anugerah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan gantilah apa-apa yang hilang dari kami dengan
kebaikan darimu. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu surga serta kenikmatannya, dan apapun yang dapat mendekatkan kami kepadanya, baik berupa ucapan ataupun amal perbuatan kami. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka serta apapun yang mendekatkan kami kepadanya, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penguat hati agar niat dan cita-cita kita untuk berumrah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 menit kembali kami mengajak untuk talbiyah ala kami ala Haji Hamid Nuriyadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Hamid Nuriyadi yang telah memimpin dan membacakan doa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Dan yang terakhir adalah musafahah bermaafan sambil diiringi oleh talbiyah bersama-sama. Baik, kepada panitia Menflor mohon dibantu untuk akhwat nanti berdiri sambil ya bersalaman. Bagi para jamaah calon jamaah umroh yang akhwat, silakan nanti berkeliling kepada para tamu undangan yang akhwat. Begitu juga yang ikhwan. Terima kasih. Baik,
Bapak Ibu sekalian. Ibu, Bapak, untuk Bapak-bapak silakan. Baik, Bapak Ibu silakan bertalbiyah bersama-sama. Semoga Allah memanggil kita. Syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci untuk tunaikan perintah ilahi. Pergi umrah ke tanah suci untuk tunaikan perintah ilahi. Juga berziarah ke makam Nabi karena mengharap syafaatnya nanti. Juga berziarah ke makam Nabi karena mengharap syafaatnya nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Ambil miqatnya di Zulhulaifah, terus menuju ke kota Mekah. Kerjakan tawaf keliling Ka'bah, terus bersa'i ke Safa Marwah. Kerjakan tawaf keliling Ka'bah, terus bersa'i ke Safa Marwah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Kita kerjakan semua ibadah dengan ikhlas hati, penuh dengan tabah. Kita kerjakan semua ibadah dengan ikhlas hati, penuh dengan tabah. Haji yang mabrur, dambaan umat, mengharap amal diterima Allah. Haji yang mabrur, dambaan
mengharap amal diterima Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la